Maju bersama, bangun Indonesia Jaya. Kobarkan semangat Pancasila, pegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadilah yang terbaik, cerdas cermat MPR. Cerdas cermat MPR. Halo Indonesia dan generasi kebanggaan bangsa di seluruh Nusantara. Suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi kami berdua di sini. Bisa kembali hadir di depan adik-adik semua untuk memandu sebuah ajang kompetisi yang begitu bergengsi. Satu-satunya kompetisi yang ketika semakin ditonton akan semakin mencerdaskan kita, menambah pengetahuan kita akan pilar negara tercinta kita. Inilah lomba cerdas cermat 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tingkat SLTA se-Indonesia. Dan saat ini sebuah hal yang sangat istimewa dan luar biasa sekali, kita berada di putaran final Provinsi Bali. Bersama saya Joanna Sarah dan rekan saya. Saya Wardah Nia. Apa kabar Kak Jo? Baik, Kak Wardah baik. Luar biasa. Iya. Tentunya senang sekali sudah hadir di Pulau Bali, Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura ini. Betul. Yang sangat cantik, tentunya sangat indah sekali. Dan Kak Jo tidak hanya di Provinsi Bali, karena lomba ini juga akan berkeliling di 33 provinsi lainnya di seluruh Indonesia untuk nantinya mencari satu sekolah terbaik menuju ke pentas nasional dan nantinya akan memperebutkan satu gelar juara nasional. Wow, tentunya apabila bisa berhasil meraih gelar juara nasional merupakan prestasi yang membanggakan bagi dirinya sendiri, Iya. bagi sekolah, bagi keluarga dan bagi provinsinya pastinya. Namun ada tujuan lain yang lebih mulia lagi di balik diselenggarakannya lomba ini selain gelar juara tentunya, yaitu untuk semakin mempererat tali persaudaraan, tali silaturahmi antar generasi kebanggaan bangsa di seluruh Nusantara. Dan Kak Wardah, Ya. diharapkan lewat kekompakan dan lewat satu suaranya dan lewat rasa nasionalisme yang tinggi dari anak-anak muda bangsa kita, hal tersebut bisa semakin memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Iya betul sekali Kak Jo, dan tentunya semua yang hadir di sini termasuk juga adik-adik generasi kebanggaan bangsa yang ada di rumah sudah tidak sabar melihat bagaimana kemampuan dari adik-adik di Provinsi Bali ini dalam lomba cerdas cermat ini. Tapi sabar dulu karena kita akan mendengarkan satu pesan penting dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bapak Sidarto Danusubroto berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku generasi muda kebanggaan Indonesia. Jadikan lomba cerdas cermat ini sebagai wahana untuk menggali dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia serta kebinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia, yang merupakan pilar bagi kita dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai. Teruslah belajar, selamat berlomba, dan jadilah yang terbaik. Generasi kebanggaan bangsa di seluruh Nusantara dan teman-teman semua yang ada di studio, kita semua adalah penerus cita-cita bangsa. Apabila anak mudanya baiklah sebuah bangsa. Untuk itu mari sama-sama dengan suara yang lantang dan penuh semangat dan dengan kekompakan kita ucapkan keempat pilar negara tercinta. Pilar yang pertama, Pancasila. Kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pilar yang keempat, semangat lagi, Bhinneka Tunggal Ika.
Luar biasa ya adik-adik di Provinsi Bali begitu bersemangat mengumandangkan 4 pilar tersebut. Tapi tentunya tidak hanya dihafalkan, namun yang paling penting adalah bagaimana nanti implementasinya. Dan Kak Jo, karena kita sudah ada di Pulau Dewata Bali ini, tentu ada banyak hal-hal yang unik yang menjadi kekhasan dari Pulau Bali. Betul sekali. Bali terkenal dengan sebutan Thousand Islands ya. Thousand pura, Ya, 1000 betul. pura, atau juga pulaunya para dewa-dewa. Dan kita kalau ke Bali kita sering melihat di depan rumah atau di depan sebuah gedung itu suka ada pura, bangunan khusus yang memang dijadikan sebagai tempat para umat Bali, umat Hindu di Bali melakukan ibadah atau sembahyang. Seperti apa menariknya? Kami akan berikan kepada Anda semua liputan mengenai kota Bali, teristimewa mengenai pura-puranya berikut ini. Om Swastiastu, terima kasih Kak Jo dan juga Kak Wardah. Wah, senang sekali ya Kak Cherry juga sudah hadir di Provinsi Bali. Seperti yang kita tahu bahwa di Provinsi Bali ini sangat terkenal sekali dengan pulau-pulau cantik, pulau-pulau indah yang benar-benar memberikan pesona yang luar biasa. Bahkan banyak sekali wisatawan atau turis asing yang spesial datang ke Bali untuk menikmati keindahan pantainya. Dan Bali ini memiliki gapura-gapura yang memiliki bahan dasar batu andesit yang menghasilkan sebuah ornamen sehingga membuat sebuah mahakarya yang luar biasa. Oke deh adik-adik, kalau gitu selamat berlomba ya. Kak Cherry mau jalan-jalan dulu menikmati keindahan Bali. Om Santi 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 Om. Seru sekali ya Kak Cherry, tapi sudah seperti gadis Bali. Betul, ya. rambutnya sudah dikepang-kepang, pakai bunga warna putih di telinganya ya. Baiklah, segera kita akan mulai final Provinsi Bali dan kita akan segera memperkenalkan ketiga finalis kita. Iya, kita akan langsung berkenalan dengan para finalis Lomba Cerdas Cermat di Provinsi Bali. Di Regu A, ini dia calon juara kita, siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Bangli. Kami SMA Negeri 1 Bali dengan moto Setia Budi Dharma Jaya. Terima kasih Regu A, kini kita berkenalan dengan Regu B, teman-teman kita dari SMA Negeri 1 Kerambitan. Luar biasa semangatnya di Regu B, suaranya begitu menggelegar Kak Jo, padahal cuma ada satu yang laki-laki. Betul, ya. hentakannya juga agak-agak terasa sampai ke sini goyangannya ya. Baik, ya demikian tadi perwakilan dari Kabupaten Tabanan dan Regu C juga masih dari Tabanan. Ini dia calon juara kita dari SMK Pariwisata Triatma Jaya Tabanan. Kami kembali dari Pijata. Kami ikut SSC. Kenapa? Kami mewakili Tabanan. Oke, lucu sekali ya, salam kebanggaan Regu C. Baiklah, 3 juara sudah kita perkenalkan, kini kami akan memperkenalkan ketiga pribadi yang sangat berkompeten di bidangnya masing-masing. Mereka akan mengawal kita dalam berlomba dan memberikan penilaian yang objektif terhadap jawaban-jawaban dari ketiga finalis. Inilah Dewan Juri kita. Kepada yang pertama yang terhormat Insinyur Nova Iriansyah MT. Beliau adalah anggota MPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Selamat datang di Pulau Bali Pak Nova, apa kabarnya? Baik, terima kasih Mbak Jo, Mbak Wardah, dan selamat bertanding. Terima kasih Pak Nova. Terima kasih juga tipsnya ya. Memang Betul. artikulasi sangat berarti Kak Jo. Iya.
Baik, dan langsung juga kita akan berkenalan dengan Dewan Juri kita yang kedua yang terhormat. Dr. Andus Haji Ibrahim Sakti Batubara MAP, anggota MPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional. Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Ya, waalaikumsalam Mbak, terima kasih, alhamdulillah. Senang sekali. Terima kasih Pak Ibrahim. Berikutnya juri kita yang terakhir, beliau adalah ayah dari anak-anak generasi kebanggaan bangsa di 33 provinsi di Indonesia. Kak Wardah, follower Twitter dan Facebooknya banyak sekali. Dan setiap daerah yang beliau kunjungi, beliau selalu mengenakan atribut kedaerahannya. Inilah dia, Dr. Andes Edi Siregar MSI, beliau adalah Sekretaris Jenderal MPR RI. Selamat datang di Bali, Ayah Edi. Terima kasih. Generasi kebanggaan bangsa. Bersatu dan optimis. Terima kasih. Terima kasih Ayah Edi. Memang ini generasi kebanggaan bangsa sangat luar biasa ya. Dan tentunya nanti akan kita segera langsung saksikan. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan 3 babak dalam lomba kali ini. Yang pertama babak tematik, yang kedua babak 1 lawan 1, dan babak yang terakhir, babak ketiga adalah babak benar atau salah. Dan sebelum kita mulai masuk babak demi babak, mari kita berikan penyemangat kepada adik-adik kita semua juga sebagai modal usaha, nilai atau poin masing-masing sebesar 50. Manfaatkan dengan baik, diakumulasikan hingga kalian keluar sebagai juara. Kami akan segera kembali untuk kita lanjut memasuki babak pertama dari lomba kita, yaitu babak tematik setelah pariwara berikut ini. Generasi kebanggaan bangsa kembali lagi dalam lomba cerdas cermat 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, masih dari kota Denpasar, Bali, dan kita akan segera memulai lomba ini. Inilah babak yang pertama, babak tematik. Di dalam babak ini kami menyediakan 3 amplop untuk dipilih oleh masing-masing regu, di mana di dalam masing-masing amplop terdapat pertanyaan yang harus dijawab dalam durasi 150 detik. Tersedia nilai dengan skala 0 hingga 25 dalam kelipatan 5. Jadi bisa dapat nilai 0, 5, 10, 15, 20, dan 25 sebagai nilai tertinggi. Adik-adik kan dapat nilai tertinggi ya. Perlu diperhatikan beberapa faktor. Salah satunya yang sudah disampaikan oleh Dewan Juri tadi yaitu artikulasi. Cara menjawab pertanyaan harus jelas, dimengerti dan dipahami dengan baik menghadap Dewan Juri, penguasaan kalian terhadap 4 pilar tentunya, dan ketepatan dalam penggunaan waktu. 10 orang dalam regu boleh bekerja sama, mikrofon boleh berpindah tangan untuk meralat, melengkapi atau menyempurnakan jawaban. Sudah cukup jelas adik-adik? Baik, kalau begitu tanpa membuang banyak waktu langsung kami persilahkan regu A memilih amplop nomor berapa? Amplop nomor 1. Nomor 1, baik. Nilai sempurna ya. Regu A, jelaskan proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menurut ketentuan UUD 1945. 150 detik dari sekarang menghadap ke Dewan Juri. Menurut ketentuan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, proses perubahan Undang-Undang Dasar yang pertama, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Yang kelima, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Cukup. Cukup? Yakin ya Regu A? Baik. Dengan mantap mereka mengatakan cukup. Bagaimana penilaian dari Dewan Juri terhadap jawaban Regu A? Nilainya 25. 25 sempurna untuk Regu A. Mudah-mudahan Regu B juga ya. Jangan mau kalah, kesempatan untuk Regu B, silakan dipilih amplopnya. Amplop nomor 2. Amplop nomor 2. Waktu 150 detik dimanfaatkan dengan baik. Regu B, sebutkan rumusan pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta jelaskan hak-hak yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Silakan sebutkan rumusan pasal 20A ayat 3 dan jelaskan hak-hak yang dimiliki oleh anggota DPR. Rumusan pasal 20A ayat 3 yaitu selain hak yang diatur dalam pasal-pasal ini, Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan serta hak imunitas. Hak mengajukan pertanyaan adalah hak anggota DPR untuk menyampaikan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada pemerintah bertalian dengan tugas dan wewenang DPR. Hak menyampaikan usul dan pertanyaan adalah hak menyampaikan usul dan pendapat adalah hak anggota DPR untuk menyampaikan usul dan pendapat kepada pemerintah secara leluasa kepada pemerintah maupun kepada DPR sendiri sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani dan kredibilitasnya. Oleh karena itu, setiap anggota DPR tidak dapat diarahkan oleh siapapun dalam proses pengambilan keputusan. Namun tata cara penyampaian usul dan pendapat dimaksud tetap memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat. Hak imunitas atau hak anggota DPR untuk hak anggota DPR, hak kekebalan hukum anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah hak untuk tidak dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah maupun rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat lainnya, serta pernyataan dan pendapat yang disampaikan di luar rapat karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus senantiasa menyuarakan aspirasi rakyat dan oleh karenanya kebebasan dalam mengemukakan pernyataan dan pendapat harus senantiasa dilindungi. Cukup. Cukup Regu B. Masih ada waktu Regu B ingin ditambahkan, disempurnakan? Saya ulangi pasal 20A ayat 3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. 25. Sempurna, luar biasa ya. Dan mudah-mudahan Regu C juga mendapatkan nilai tertinggi, tersisa amplop Kak Jo. Iya, amplop nomor 3 untuk Regu C, dengarkan baik-baik semoga dapat nilai sempurna juga. Regu C, jelaskan tujuan dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan Regu C. Tujuan dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar adalah yang pertama menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, dan hal-hal yang berkaitan dengan aspirasi rakyat dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat dan kesejahteraan, hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat dan kesejahteraan sosial. Khusus mengenai untuk tatanan negara harus dilakukan perubahan supaya terjadi tatanan negara yang sesuai dengan harapan rakyat Indonesia, dan untuk kedaulatan rakyat harus dilakukan perubahan supaya tidak lagi ada pemusatan kekuasaan di tangan MPR agar terwujudnya penyelenggara negara yang sesuai dengan harapan rakyat, dan mengenai hak asasi manusia supaya terjaminnya perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia
dan untuk eksistensi negara demokrasi dan negara hukum supaya negara Indonesia menjadi negara hukum yang mempunyai ciri-ciri supremasi hukum atau supremacy of law, equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum, semua warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan penegakan dan due process of law atau penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Cukup. Silakan jika ingin ditambahkan, waktu masih tersedia. Saya akan menambahkan di sini perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan, sedangkan pembukaan atau preambul bukanlah termasuk. Cukup, Bu C, waktunya habis. Terima kasih. Silakan Dewan Juri. Dan kami juga tidak ragu memberikan nilai sempurna 25. 25 untuk Regu C. Terima kasih Dewan Juri, dan artinya kita sudah melalui babak pertama ini. Kita akan lihat bagaimana perolehan nilai dari masing-masing regu. Regu A mendapatkan 75. Regu B juga sama kuat dengan Regu A, 75. Bagaimana dengan Regu C? Ternyata Regu C juga sama dengan Regu A dan B, sama-sama mendapatkan 75. Jo, ya. Ini kondisi sama-sama kuat ketiga regu, tapi kita tidak tahu bagaimana nanti di babak kedua. Kita akan segera saksikan tentunya usai yang satu ini. Generasi Kebanggaan Bangsa, Anda kembali lagi bersama kami masih di final Provinsi Bali, Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Tadi kita sudah melewati babak pertama dari lomba kita dan sekarang kita masuk pada babak kedua, yaitu babak 1 lawan 1. Ya, betul sekali Kak Jo, dan tentunya di babak kedua sesuai dengan namanya 1 lawan 1. Setiap peserta mendapatkan kesempatan maju satu persatu menuju ke podium. Kami akan membacakan pertanyaan yang bisa dijawab tentunya dengan menekan bel terlebih dahulu. Siapa cepat, dia yang mendapatkan kesempatan menjawab. Jika jawaban yang adik-adik sampaikan benar dan tepat, tentunya akan mendapatkan nilai 10. Tapi hati-hati jika jawaban yang disampaikan salah atau sudah menekan bel tapi tidak juga bisa menjawab, akan dikurangi 5. Di babak kedua ini berbeda dengan babak yang pertama, tidak diperkenankan sama sekali untuk memberikan jawaban, kode-kode tertentu, ekspresi atau sinyal tertentu yang tentunya dapat mempengaruhi jawaban dari peserta yang maju. Adik-adik mohon junjung tinggi kejujuran dan sportivitas. Baik, langsung saja kita mulai babak yang kedua. Inilah perwakilan pertama dari regu A, B, dan C. Tangan siap di atas bel. Dengarkan pertanyaan pertama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 7B ayat 3 adalah? Regu B. Rumusan pasal 7B ayat 3 adalah pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Juri. Tanpa banyak komentar, nilainya 10. Regu B langsung mendapatkan nilai 10. Luar biasa, ini memang awalnya cukup baik. Langsung utusan berikutnya mengisi podium. Peserta kedua semoga juga bisa menjawab dengan tepat. Bersiap-siap tangan di atas bel. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah perubahan dilakukan dengan cara adendum. Yang dimaksud dengan adendum adalah? Regu A. Adendum adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar
1945 dan naskah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 diletakkan melekat pada naskah asli. Sekian, cukup. Bagaimana Dewan Juri? Regu A 10. Regu A juga mendapatkan 10. Bersiap-siap, tangan di atas bel. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 20A ayat 4 adalah Regu C. Pasal 20A ayat 4, ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. Dewan Juri. Cukup. Regu C 10. 10 untuk Regu Iya. C. Terlihat sekarang sudah sama kuat kembali ketiga regu Kak Warda. Regu A sudah mendapatkan kesempatan, B juga dan C juga. Bagaimana Betul dengan sekali. peserta selanjutnya? Kita akan lihat. Memang inilah istimewanya dari setiap babak final di provinsi ya Kak Warda ya. Betul. Karena mereka berlomba semuanya kejar-kejaran menambah angka ingin lolos menjadi wakil provinsinya masing-masing. Iya. Kembali konsentrasi adik-adik, bersiap-siap. Tangan di atas bel. Pengelompokan ketetapan MPR berdasarkan pasal 5 ketetapan nomor 1 garis miring MPR garis miring 2003 adalah? Silakan Regu A, B, C. Ada yang berani? 4, 3, 2, 1. Sayang sekali. Dilewatkan begitu saja ya kesempatan ini. Baik. Tidak apa-apa. Masih ada peserta berikutnya langsung mengisi podium. Jadi kita lanjutkan kembali. Yang sudah ada di podium bersiap-siap. Ini dia pertanyaannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 24B ayat 2 adalah? Regu B. Rumusan pasal 24B ayat 2 adalah Komisi Yudisial harus mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang hukum. Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Cukup? Dewan Juri? Jawaban tidak sempurna, nilai minus 5. Regu B dikurangi 5. Tetap semangat, Tidak Regu B. apa-apa. Iya. Kesempatan untuk Regu A dan Regu C untuk pertanyaan yang sama diulangi kembali. Sekali lagi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 24B ayat 2 adalah? Regu C. Komisi Yudisial harus mempunyai Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Bagaimana Dewan Juri? Regu C 10. Langsung direbut oleh Regu C dan mendapatkan 10. Iya, silakan perwakilan berikut dari masing-masing regu. Ini seru sekali ya babak kedua. Ini baru babak kedua saja udah seru seperti ini, hebat. Ketiga juara-juara kita ini memang luar biasa sekali. Bersiap, tangan di atas bel, kita akan dengarkan pertanyaan selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, terima kasih Generasi Kebanggaan Bangsa kembali lagi di sini dan kita akan lanjutkan lagi babak yang kedua untuk pertanyaan berikut ini. Amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 15 garis miring MPR. Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Amanat MPR RI nomor 15 garing MPR garing 1998. Dibentuknya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Cukup. Dewan Juri. Regu mana tadi? Sekali lagi Adek, mohon dijawab. Enggak, regunya, enggak, saya Oh, Regu B, Regu B. Regu B? Iya. Yakin? Yakin ya? Nilai 10. Regu B sepertinya masih tidak yakin. Dan Dewan Juri menguji apakah dia sudah benar-benar yakin jawabannya benar atau mungkin mau dirubah lagi. Ternyata dia yakin dan boleh bersalam-salaman adik-adik. Perwakilan berikutnya silakan menuju podium.
bersiap, kembali konsentrasi, fokus tapi santai, dengarkan pertanyaan selanjutnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 31 ayat 4 adalah? Regu B. Pasal 31 ayat 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Cukup. Dewan Juri. Regu B 10. Baik, salam-salaman kembali. Silakan perwakilan berikutnya. Itu kalau lampunya bisa menyala tiga-tiganya pasti menyala tiga-tiga kawan. Semua nyala ya, betul. Karena tadi semuanya menekan bel, hebat sekali. Semuanya pasti bisa ya. Ini cuma masalah siapa yang lebih cepat. Betul. Konsentrasi yang di podium, tangan siap di atas bel. Pertanyaan berikut singkat saja. Yang dimaksud dengan warga negara adalah? Regu B kembali. Yang dimaksud warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa asli yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Cukup? Dewan Juri? Tidak ragu-ragu, regu B 10. Salam-salaman lagi. Boleh kembali. Perwakilan berikutnya. Silakan. Ya ini. Semakin mendekati detik-detik terakhir di babak kedua ini. Boleh konsentrasinya lebih ditingkatkan adik-adik. Pertanyaan berikutnya. Yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara? Regu B. Yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, yang dilaksanakan dalam rangka pendanaan kebutuhan daerah dengan memperhatikan kondisi, potensi, dan kebutuhan daerah serta Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem perimbangan keuangan yang adil, proporsional, demokratis, bertanggung jawab, dan transparan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Cukup Regu B? Cukup. Dewan Juri bagaimana? Substansinya sudah masuk, regu B 10. Regu B kembali mendapatkan 10. Silakan perwakilan berikutnya. Ini adalah perwakilan terakhir dari masing-masing regu. Kita berikan sambutan teman-teman. Kesempatan untuk menambah angka 10 pada masing-masing regu ada pada pertanyaan yang berikut ini ya. Boleh tangan siap di atas bel, konsentrasi. Jangan tegang Ya. ya. Tarik nafas. Pertanyaannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 33 ayat 3 adalah? Regu B kembali. Ingat artikulasi, pelan-pelan saja. Bulan. Bumi dan air dan alam ulang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk besar-besar kemakmuran rakyat. Cukup. Dewan Juri. Ya, regu B 10. Baik. Kak Wardah, sepertinya Pak Nova sudah semakin terbiasa. Ya. Biasa gerak cepat ya Pak ya. Baik. Ya, terima kasih adik-adik kita. Kita berikan sambutan dong penonton. Babak kedua sudah terlewati dengan begitu baik. Dan mari sama-sama kita menyaksikan perolehan nilai atau skor sementara dari masing-masing regu setelah melewati babak kedua. Kita akan lihat perolehan nilai sementara regu A mendapatkan 85. Regu B 130. Bagaimana dengan regu C? Regu C mendapatkan 95. Baik, keseruan akan semakin bertambah nanti ketika kita kembali babak yang ketiga, yaitu babak terakhir, babak pilihan benar atau salah. Hal ini merupakan
suatu saat yang mereka tunggu-tunggu pastinya Betul, Kak Wardah ya. Karena sesudah babak itu nanti kita akan sama-sama mengetahui siapa yang keluar sebagai juara mewakili Provinsi Bali. Jangan sampai Anda lewatkan, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan penting berikut ini. Terima kasih generasi kebanggaan bangsa masih setia di Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dari Kota Denpasar, Bali kembali lagi dan kita sudah memasuki babak akhir, babak ketiga, babak yang tentunya sangat seru sekali. Inilah babak benar atau salah. Dan aturan mainnya seperti apa Kak Jo? Kak Wardah dan teman-teman semua, di dalam babak ini masing-masing peserta telah memegang voting pad. Voting pad tersebut akan mereka gunakan untuk menjawab pernyataan demi pernyataan yang kami berikan dengan format benar salah. Sudah tahu caranya adik-adik semua ya? Nilai yang terkumpul tentunya bervariasi dari skala 1 hingga 10 tergantung dari ketepatan masing-masing regu menjawab pernyataan yang diberikan. Di sini kami kembali akan menguji kemampuan individual dari masing-masing peserta akan penguasaan mereka terhadap 4 pilar. Untuk itu kami mohon adik-adik boleh duduknya diberikan jarak satu sama lain agar supaya tidak gampang melihat ke kiri ke kanan. Jangan bekerja sama, kerja sendiri-sendiri ya. Boleh duduknya lebih tegak lagi biar ganteng dan cantik-cantiknya kelihatan di TV. Nah, gitu. Tarik nafas panjang dulu semuanya. Relax. Baik. Kita sudah siap memulai babak ketiga dari lomba kita. Semuanya siap jadi juara? Siap. Siap ke Jakarta? Siap. Generasi kebanggaan bangsa. Bersatu dan optimis. Luar biasa sekali ya. Artinya sudah benar-benar siap dan langsung saja kita mulai babak yang ketiga. Baik, bersiap tangan di atas voting pad, konsentrasi dengarkan kata per kata yang kami bacakan. Pernyataan pertama, Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan demikian, Komisi Yudisial dapat mengoreksi putusan pengadilan apabila dipandang hakim keliru memutus suatu perkara. Benar atau salah? Dewan juri. Jawaban yang tepat adalah salah. Jawaban yang tepat adalah salah. Banyak yang terkecoh di sini ya. Tumben-tumbenan ketiga regu hanya 30% saja yang menjawab tepat, malah 70% menjawab keliru. Mari kita lihat hasil yang diperoleh dari masing-masing regu. Silakan monitor. Baik, regu A 4, regu B 5, regu C masih kosong. Konsentrasi lebih ditingkatkan. Cermati kembali pernyataan berikut. Substansi pasal 1 ketetapan MPR RI nomor 1 garis miring MPR garis miring 2003 adalah ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena seluruh ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pernyataan tersebut adik-adik benar atau salah? Dewan juri. Jawaban yang tepat adalah salah. Jawaban yang tepat adalah salah. Kembali banyak yang terkecoh di sini, 46% saja yang menjawab tepat, 53% menjawab keliru. Kita lihat bersama hasilnya. Baik, regu A 7, regu B 3, regu C 4. Adik-adik lebih ditingkatkan lagi konsentrasi dan kecermatannya ya. Kita lanjutkan lagi.
Salah satu latar belakang pembentukan Dewan Perwakilan Daerah adalah untuk meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah. Dengan demikian, anggota Dewan Perwakilan Daerah berdomisili di daerah pemilihannya. Benar atau salah? Dewan juri. Jawaban yang tepat adalah benar. Baik, jawaban yang tepat adalah benar. Iya, 80% menjawab benar. Mari kita lihat hasil untuk masing-masing regu untuk pernyataan ini. Regu A 10, regu B 8, regu C 6. Konsentrasi, kita lanjutkan kembali. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil, merata, ramah lingkungan dan berkelanjutan adalah salah satu indikator maju. Sebagaimana diatur di dalam ketetapan MPR RI nomor 7 /MPR /2001 tentang visi Indonesia masa depan. Benar atau salah? Dewan juri. Jawaban yang tepat adalah salah. Jawaban yang tepat adalah salah. Iya, 80% menjawab tepat. Masih ada 20% tapi yang menjawab keliru. Kita buka bersama, silakan monitor. Regu A 9, regu B 8, regu C 7. Ya, berkejar-kejaran sekarang mereka. Ayo adik-adik lebih semangat lagi. Terwujudnya politik luar negeri yang berkepribadian dan bebas aktif adalah salah satu indikator mandiri sebagaimana diatur di dalam ketetapan MPR RI nomor 7 /MPR /2001 tentang visi Indonesia masa depan. Benar atau salah? Dewan juri. Jawaban yang tepat adalah benar. Jawaban yang tepat adalah benar. 60% saja yang menjawab benar. Masih ada 40% yang menjawab keliru. Kita buka bersama monitor, silahkan. Regu A 6, regu B 5, regu C 7. Baik, konsentrasi lagi adik-adik. Adik-adik, pernyataan berikut sedikit panjang ya. Mohon dicermati. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Benar atau salah? Dewan juri. Jawaban yang tepat adalah benar. Jawaban yang tepat adalah benar? Iya. Mayoritas menjawab tepat. Akan monitor. Regu A 8, regu B 7, regu C 10. Perlahan-perlahan regu C mengejar ketertinggalannya ya. Ayo adik-adik, tingkatkan konsentrasinya, kecermatannya, tapi santai. Kita lanjutkan lagi. Segala penduduk bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan tersebut benar atau salah? Dewan juri. Jawaban yang tepat adalah salah. Jawaban yang tepat adalah salah. 63% saja yang menjawab tepat, masih ada 36% yang menjawab keliru. Silakan monitor. Regu A 7, regu B 6, regu C 6. Kembali berkonsentrasi adik-adik ya, tenang ya. Kita lanjutkan lagi untuk pernyataan berikut ini. Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Undang-undang yang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang yang disahkan baik sebelum maupun setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Benar atau salah? Silakan tentukan pilihannya. Dewan juri bagaimana? Jawaban yang tepat adalah benar. Tentu saja pernyataan tadi benar, tapi apa yang terjadi adik-adik? Benar-benar tidak ada yang menjawab dengan tepat ya, hanya 13% saja. Kita lihat hasilnya, ini dia. Kenapa Kak Jo? Kenapa ya? Apa yang terjadi ya? Ya kita lihat di sini kali ini regu A tidak ada yang menjawab dengan tepat sehingga nilai 0. Kemudian regu B hanya 1 saja nilainya dan regu C 3. Adik-adik dengarkan baik-baik ya, disimak ya. Jangan sampai nilainya tidak memuaskan ya. Kita lanjutkan kembali. Terpenuhinya sistem pelayanan umum bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelayanan kepada cacat dan usia lanjut, seperti pelayanan transportasi, komunikasi, penyediaan energi dan air bersih, adalah salah satu indikator maju, sebagaimana diatur di dalam Ketetapan MPR RI nomor 7. MPR 2001 tentang visi Indonesia masa depan. Benar atau salah? Silakan. Regu B. Dewan juri silakan. Jawaban yang tepat adalah salah. Pernyataan tadi salah. Kali ini cukup banyak yang menjawab dengan tepat dan kita lihat ini dia nilainya regu A, B, dan C. Cukup baik ya untuk pernyataan tadi. Regu A mendapatkan 7. Regu B dan regu C sama-sama mendapatkan 10. Kita lanjut lagi, tetap pertahankan ya semangatnya adik-adik. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk, Mahkamah Agung berkewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Benar atau salah? Dewan juri silakan. Jawaban yang tepat adalah benar. Jawabannya benar dan cukup baik juga karena hampir semuanya menjawab dengan tepat. Kita lihat ini dia. Untuk pernyataan tadi regu A mendapatkan 10, regu B 7, regu C juga 10. Tetap konsentrasi adik-adik. Kita lanjutkan kembali, konsentrasi. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah harus sama, harus selalu sama dengan daerah lainnya. Benar atau salah? Bagaimana Dewan Juri? Jawaban yang tepat adalah salah. Pernyataan tadi salah, tapi masih ada 23% yang menjawab dengan tidak tepat dan kita lihat bagaimana perolehan nilai ketiga regu. Kali ini regu A mendapatkan 4, regu B 10 dan regu C 9. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia merupakan salah satu hak asas manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Benar atau salah? Tentukan pilihannya, benar atau salah? Dewan juri silakan. Jawaban yang tepat adalah benar.
Jawaban yang tepat benar. Wow, kali ini luar biasa 100% menjawab dengan tepat dan tidak ragu-ragu lagi kalau kita lihat nilainya. Ini dia. Tentu saja semuanya regu A, B, dan C sama-sama mendapatkan 10. Mudah-mudahan untuk pernyataan berikut ya adik-adik juga mendapatkan 10 semua. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan demikian, jika Mahkamah Agung memutus bahwa peraturan presiden bertentangan dengan undang-undang, maka peraturan presiden tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Benar atau salah? Dewan Juri silakan. Ya, jawabannya adalah benar. Tentu saja jawabannya benar dan kita hitung sama-sama adik-adik. 3, 2, 1. Dan hasilnya ya regu A dan B kompak ya sama-sama mendapatkan 8 dan regu C 10. Kita masih lanjutkan lagi Kak Jo? Masih. Masih ada kesempatan ya. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama. Benar atau salah? Dewan Juri bagaimana? Jawaban yang tepat adalah salah. Pernyataan tadi salah dan kita lihat hasilnya. Kita hitung sama-sama. 3, 2, 1 monitor. Ya, regu A mendapatkan 3, regu B 10, regu C 9. Apa yang terjadi dengan regu A? Kenapa? Kenapa mungkin semangatnya mengendor? Boleh kita berikan semangatnya sekali lagi teman-teman. Ayo yang sedang berlomba, semangat lagi ya. Masih ada kesempatan ya Kak Jo Masih. ya? Oke. Karena kami di sini baik hati dan Dewan Juri juga masih memberikan kita kesempatan menambah nilai, kami bacakan pernyataan berikut. Mahkamah Konstitusi berwenang antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jika terjadi perselisihan hasil pemilihan umum presiden, maka yang berhak mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bersangkutan. Benar atau salah? Tentukan pilihannya. Dewan Juri silakan. Jawaban yang tepat adalah benar. Jawaban benar, kita hitung sama-sama sekali lagi. 3, 2, 1. Dan hasilnya regu A, B, dan C sama rata semua mendapatkan 8. Iya, dan nilai 88 tadi menutup lomba kita dalam final lomba cerdas cermat 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di Provinsi Bali. Dan kita akan segera mengetahui ini saat yang ditunggu-tunggu siapakah yang akan keluar sebagai juara dan akan berlaga menuju ke babak berikutnya di Jakarta. Silakan kepada Dewan Juri untuk mengumumkan hasil akhirnya. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mengetahui pemenang lomba kali ini, berdasarkan perolehan nilai pada babak tematik, babak 1 lawan 1, dan babak pilihan benar salah, maka hasil perlombaan cerdas cermat 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, apresiasi dan penghargaan kami Dewan Juri kepada juara ketiga dengan nilai 186, regu A dari SMA Negeri 1 Bangli. Selamat. Apresiasi kami kepada juara kedua dengan nilai
204 dengan nilai 204 kepada Regu C dari SMK Pariwisata Triatmajaya Tabanan. Dan the best for today, apresiasi kita semua yang sangat tinggi, selamat kepada juara pertama dengan nilai 236 Regu B dari SMA Negeri 1 Krambitan. Dengan demikian, Regu B dari SMA Negeri 1 Krambitan akan berlomba kembali pada putaran final nasional di Jakarta. Demikian hasil perlombaan pada kali ini dan kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta. Demikian hormat dan apresiasi kami. Terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf apabila ada perilaku tindak tanduk kami yang kurang berkenan. Atas nama Dewan Juri, Insinyur Nova Iriansa MT ditandatangani. Yang kedua, Dr. Andes Haji Ibrahim Sakti Batubara MAP ditandatangani. Dan yang kita cintai Bapak Dr. Andes Edi Sirgar MSI ditandatangani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi. Terima kasih Dewan Juri. Baik, kami persilakan kepada masing-masing regu mengirimkan perwakilannya 2 orang ke depan. 2 orang. Juara pertama, kedua, ketiga. Regu C di tengah, regu A paling kiri. Kita sekarang akan melakukan penyerahan piala dan uang pembinaan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali yang dalam hal ini akan diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. Kami undang dengan hormat Bapak Dr. Andes Iwayan Susila MSI. Piala dan uang pembinaan ini akan diserahkan yang pertama kepada juara ketiga yakni dari SMA Negeri 1 Bangli akan memperoleh uang pembinaan senilai 4 juta rupiah. Semoga uang pembinaan ini memberikan manfaat tentunya kepada adik-adik semua. Selamat atas prestasi yang diraih. Selanjutnya uang pembinaan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali akan diberikan kepada juara kedua dari SMK Pariwisata Triatmajaya Tabanan senilai 5 juta rupiah. Selamat kepada pemenang kedua. Dan selanjutnya kepada sang juara kita juga akan memperoleh uang pembinaan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali senilai 6 juta rupiah. Semoga ini akan memberikan manfaat yang luar biasa dan semakin menunjang prestasi dari adik-adik semuanya. Betul sekali. Terima kasih. Terima kasih kepada Iwayan Susila MSI. Berikutnya kita akan melakukan penyerahan piala, plakat dan sertifikat dari MPR RI. Kami undang yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Edi Siregar MSI, Sekretaris Jenderal MPR RI kita untuk berkenan memberikan penghargaan kami kepada peringkat ketiga kita yaitu Regu SMA Negeri 1 Bangli. Perjuangan yang cukup panjang sampai akhirnya menuju ke babak final dan selamat sekali lagi kepada pemenang ketiga dari SMA Negeri 1 Bangli atas prestasi yang sudah diraih. Jangan lupa Udin, berangkat ke Jakarta juga kamu ya, itu pesan Pak Nova. Jangan amanat, lupa. itu amanat harus dilaksanakan. Betul, dan ya. jangan lupa mencari pengganti Udin. Betul. Terima kasih Pak Edi. Ya. Dan selanjutnya kami mengundang yang terhormat Dr. Andes Haji Ibrahim Sakti Batubara MAP, anggota MPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional untuk berkenan memberikan piala, plakat dan sertifikat dari MPR RI kepada juara kedua dari SMK Pariwisata Triatmajaya Tabanan.
Selamat sekali lagi kepada pemenang kedua atas perjuangan dan prestasi yang sudah dicapai hingga ke babak final di Provinsi Bali. Baik, terima kasih Bapak Ibrahim Sakti Batubara. Berikut untuk menyerahkan piala, plakat dan sertifikat kepada juara kita yang akan meneruskan perjuangan mereka di ajang nasional ya Kak Wardah. Kami mohon kesediaan Insinyur Nova Iriansyah MT dari MPR RI fraksi Partai Demokrat untuk berkenan memberikan penghargaan kepada juara kita, juara Provinsi Bali, yaitu Regu B SMA Negeri 1 Kerambitan. Prestasi yang luar biasa sudah menjadi juara di babak final dan artinya akan menuju ke Jakarta untuk berlaga kembali menuju ke pentas nasional. Ini dia SMA Negeri 1 Kerambitan Tabanan. Sekali lagi berikan aplaus. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk sang juara kita dari SMA Negeri 1 Kerambitan. Tepuk tangannya. Iya, selamat berjuang adik-adik. Terima kasih Dewan Juri. Dan inilah akhir dari kebersamaan kita dari Lomba Cerdas Cermat Final Provinsi Bali. Selamat atas prestasi yang sudah diraih oleh putra-putri dari Provinsi Bali. Dan tentunya sang juara akan kembali berlaga di Jakarta. Betul sekali, dan inilah akhir dari kebersamaan kita dalam final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Provinsi Bali. Terima kasih atas kebersamaan yang sangat luar biasa ini, kerjasama yang begitu baik dari tim MPR RI dan tim produksi yang bertugas. Kepada ketiga finalis kita juga terima kasih, guru-guru pendamping dari masing-masing sekolah juga terima kasih. Kakak Wardah yang baik, terima kasih. Terima kasih juga Kak Jo yang baik, dan tentunya kami selalu mengingatkan Anda untuk mengakses informasi terkini mengenai MPR RI. Jangan lupa mengunjungi di www.mpr.go.id, follow Twitter kami @mprgoid. Dan ada pepatah bijak mengatakan, jika jalanmu redup atau gelap karena orang lain, maka segera buatlah cahayamu sendiri kembali. Dan terangi jalanmu, jangan biarkan dia redup lagi. Hidup dan jalan panjang menantimu di ujung yang bahagia. Akhir kata, dengan semangat persatuan dan nasionalisme, kami berdua, saya Johanna Sarah dan saya Wardah Nia, bulatkan tekad, satukan rasa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita adalah generasi kebanggaan bangsa, bersatu dan optimis. Sampai jumpa. Generasi muda Indonesia, generasi penerus bangsa, jujur, cerdas, cermat dan berbudi pekerti, maju bersama bangun Indonesia. Jaya, kobarkan semangat Pancasila, genggam teguh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Oh, oh, oh. Jadilah yang terbaik, cerdas, cermat MPR, cerdas, cermat MPR, cerdas, cermat MPR, cerdas, cermat